Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Terima kasih telah bergabung dengan channel kami. Jangan lupa dukungannya untuk kelangsungan channel Ar-Rahman dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Kembali kita bahas tentang ilmunya bocah angon. Kemarin kan sudah kita bahas satu bahasan, dan sekarang kita bahas lagi yang satu lagi. Ilmunya Capetang Tara Cerita. Capetang Tara Cerita. Ini saya sebelum bahas masalah itu saya cerita dulu. Saya akan kembali cerita tentang sebuah kejadian. Dulu sekali, udah berapa tahun yang lewat sebelum ini kejadiannya. Saya lagi sibuk, lagi ada kesibukan, ada aktivitas, gitu. Tiba-tiba datang kawan nemuin saya. Dia bilang katanya, itu gimana caranya? Gimana sih ceritanya? Kok orang sambil ngobrol, sambil dia pegang tasbih. Dia bilang pegang tasbih begini. Itu gimana ceritanya? Bisa seperti itu katanya. Terus saya ingat perkataan sepuh-sepuh saya dulu. Perkataan beberapa sepuh, begitu. Terus saya jawab ke dia, emang kamu mau seperti itu? Bisa sambil ngobrol, sambil pegang tasbih, sambil bunyi. Terus saya bilang, oh iya saya mau. Lalu saya ceritakan ke dia, coba kamu kerjakan ini, saya bilang. A, B, C, D, saya cerita, kerjain. Itu kalau kata cerita sepuh saya. Itu coba kamu kerjain, coba kamu lakukan secara rutin, posisinya seperti apa, bagaimananya, tekunin, coba kamu jalanin, gitu. Terus dia pulang, itu dalam beberapa tahun kemudian saya sudah jarang ketemu sama dia, udah beberapa tahun, saya pun lagi sibuk dia, ada aktivitas, tiba-tiba ada kawan datang dari daerah lain, dia datang, dia bertanya gitu, saya ingin tahu katanya, itu apa sih dia, pengertiannya apa arti dari Capetang Tara Cerita. Gitu. Saya ketawa, saya ingat gitu. Saya ingat pernah ada kawan yang bertanya seperti itu juga, cuma dalam pengertian bahasanya agama gitu. Cuma ini dia bertanya ke saya, bercerita tentang sejarah. Lalu saya bilang, kamu lagi sibuk? Saya ke kawan saya ceritanya seperti itu. Dia bilang, oh iya saya lagi sibuk. Bisa nggak kamu jangan dulu pulang? Saya bilang, kalau kamu jangan dulu pulang, terus saya bilang, kalau kamu bisa, kamu mampir ke kawan saya. Saya bilang, oh bisa. Jam berapa? Lalu saya bilang, kan sekarang ini mau asal. Saya bilang, kan ini mau asal. Nih kamu ke sana temuin dia, bilang aja ingin silaturahmi, ingin ngobrol gitu ke kawan. Terus kalau bisa, sholat asarnya kamu di rumahnya. Lalu kamu keluarin tasbih. Saya bilang begitu ke dia, pancing. Keluarin tasbih. Nah terus tiba-tiba dia pun melakukan seperti dia cerita ke saya, dia setelah kejadian itu dia melakukan, dia pancing, dia sholat di rumahnya, di rumah si kawan saya itu, habis dia asar, lalu dia keluar membawa tasbih, dan tasbihnya itu nggak dilepas sama dia, nggak dilepas. Ini kawan saya rumahnya kedatangan tamu itu, dia kan juga sholat asar. Ngelihat tamunya pegang tasbih, dia ambil tasbih dia, dia keluar, dia ngikut tamunya kan pegang tasbih. Nah, selang beberapa lama dia ngobrol, gitu. Saya bilang ke kawan saya, kamu pura-pura aja, ajakin dia ngobrol sampai pegang tasbih. Gitu. Lalu dia coba, diajakin sama dia, ambil pegang tasbih pura-pura. Kawan saya yang didatanginya, itu dia jawab pertanyaan sambil pegang tasbih jalan tangannya. Cuma pesan saya ke dia, jangan nanya sebelum dia memegang tasbih sampai 1 kali putaran. Nanti setelah 1 kali putaran baru kamu ajakin dia ngobrol. Nanti
pada saat sudah satu putaran tasbih udah lewat, kamu tanya, kamu sudah zikir apa? Gitu. Nah tiba-tiba udah dia lihat sudah satu kali putaran tasbih, dia bertanya kawan saya itu sudah zikir apa? Terus tiba-tiba dia jawab dengan suaranya berbeda, dengan suasananya berbeda, dengan posisi yang beda. Dia jawab bahwa saya sudah berzikir ini. Lalu kawan saya bertanya, sejak kapan kamu zikir ini? Sejak dari tidur sampai saya ketidur lagi, saya masih berzikir ini. Gitu. Lalu kawan saya bertanya, sudahlah kamu jangan ganggu, saya sedang berzikir. Begitu. Dia bertanya lagi, dia jawab seperti itu. Kawan saya kaget. Gitu. Tapi pada saat dia berhenti tidak bertanya lagi, dia ngobrol lagi dengan kawan saya itu suaranya sudah berubah lagi, biasa lagi. Nah, di situ. Nah, dia bingung. Oh, kok bisa begitu gitu. Jadi pada saat dia tanya sedang berzikir apa, tiba-tiba ada suara yang sedikit berbeda, suasana juga berbeda, dan menjawab gitu. Tapi pada saat sudah dia yang ditanya itu menjawab, coba sudahlah kamu jangan ganggu saya sedang berzikir. Seolah-olah kayak Ada dua yang berbeda ya. Berbeda, padahal orang itu juga. Nah, dari situ dia berhenti. Nah, setelah berhenti, dia tanya lagi, suara itu sudah normal seperti biasa. Setelah bicara pembahasannya umum lagi. Iya, dia kembali biasa ngobrolnya. Dan tangannya tetap berjalan. Nah, lalu setelah itu dia pamit, dia nemuin saya. Terus dia bertanya, apakah itu yang disebut dengan ilmu Capetang Tara Cerita? Ya. Jadi di dalam diri dia gemuruh, terus bunyi, gitu. Tapi di penampilan dia di luar dia seperti tidak berbunyi, gitu. Malah ada istilah di dalam cerita itu, tataplah dunia ini dengan mata rata-rata air, biarkan gemuruh di dalam hati kita. Nah itu seperti kata-kata itu. Jadi itu dengan ilmu Capetang Tara Cerita adalah sebuah ilmu pengetahuan di mana di dalamnya bunyi, tapi tidak nampak di permukaannya. Gitu. Jadi ilmu itu ada, bisa dikelola dengan baik gitu. Ya, cuma prosesnya yang saya tahu dari kawan saya yang mengerjakan itu karena sepuh pernah bilang begini, kalau ada nanya ini silakan jawab seperti ini. Ya. Nah dia kerjakan seperti itu prosesnya 2 tahun 3 tahunan lah, saya kurang tahu persis, lupa saya pada saat itu. Cuma itu ceritanya seperti itu. Capetang Tara Carita, maksudnya di sini kan pemahaman orang Capetang itu sama seperti orang cerewet. Yeah. Ya, jadi ngomong terus. Tara Carita itu kan artinya dia nggak pernah cerita, diam. Nah ini kan ada dua pemahaman yang berbeda, tapi berjalan dalam satu kata. Jadi maksudnya di situ tuh Capetangnya dalam bentuk zikiran. Di dalam. Yang ceritanya itu dia nggak ngomong. Dia sedang berzikir tapi tidak terlihat. Nah, itu yang disebut dengan kalau di dalam cerita sepuh itu disebut dengan Capetang Tara Cerita. Gimana cara mengolahnya? Yang pokok nih cara mengolahnya. Iya. Nih yang pokok cara mengolahnya. Cara mengolahnya pokok yang saya tahu dari sepuh saya, yang diberitahu oleh sepuh saya. Seperti ini, yang saya sampaikan juga ke dia waktu itu ke kawan. Ini pikiran kita dari pagi sampai ke tidur, dari bangun tidur sampai ke tidur, itu pikiran kita tidak boleh punya pikiran jelek sama orang. Jadi dalam sehari-hari dia tidak boleh berpikir jelek, selalu berpikir selalu positif. Terus yang kedua itu kalau dia mengambil bacaan itu tidak ganti-ganti. Misalnya mau zikirnya A, misalnya di bacaannya A, itu terus dia nggak ganti-ganti. Nah, terus yang ketiganya tidak diusahakan jangan meninggalkan sholat 5 waktunya. Gitu. Jadi diusahakan pada saat waktunya sholat dia laksanakan sholat. Terus setelah sholat ataupun apa dia selalu berzikir seperti itu. Terus cuma satu. Jangan dirubah-rubah. Dari awal dia bangun tidur sampai ke tidur. Jadi ketika tidur pun baca itu menurut cerita sepuh saya seperti itu dan saya telah sampaikan seperti itu. Dan itu prosesnya sekitar
Yang setahu saya, kawan saya alami itu 2 tahun sampai 3 tahunan. Iya. Itu yang terjadi seperti itu. Jadi dia berpikir tidak boleh berpikirnya sempit. Tidak boleh, jangan berpikir yang kurang bagus sama orang. Misalnya dia tiba-tiba dia tersinggung sama orang, dia hanya berpikir, oh mungkin orang itu lagi kesal. Dia sakit hati sama orang, oh mungkin dia tidak mengerti. Dia selalu berpikirnya positif, lalu dia yang dia baca itu terus, dan diusahakan untuk tidak tinggal 5 waktunya. Dan itu dia akan dengan sendirinya jadi. Yang di dalam bahasa agama disebutnya zikir gaim. Ya, jadi telah terbiasa aja berzikir, akhirnya bunyi sendiri. Jadi walaupun dia sambil bicara, dia bisa sambil berzikir. Itu disebutnya. Tapi di dalam cerita ilmu bocah angon, itu dibilangnya capetang kalau cerita. Sama dijelaskan di sini bahwa saya waktu itu hanya memberitahu sesuai dengan para sepuh ya. Jadi dari sepuh-sepuh saya bilang begini, saya sampaikan juga seperti itu. Nah, pas kawan saya mau pulang, dia baru mengerti. Oh, ternyata capetan kalau cerita seperti itu. Nah, bahwa yang disebut dengan zikir gaib, katanya di dalam Islam itu seperti itu. Tapi kan di dalam ilmu bocah angon kan dibilangnya capetang tara cerita. Dalam ilmu bocah angon seperti itu. Cuma tolong digarisbawahi bahwa saya bukan ustadz, saya bukan kiai, saya bukan buya, saya bukan seorang guru, bukan. Saya hanya waktu itu kawan bertanya, saya ingat sepuh saya pernah bilang begitu, lalu saya sampaikan seperti itu. Gitu. Jadi tiba-tiba ada kawan lagi bertanya, saya suruh ingin tahu tentang sejarah, dia bilang silakan buktiin sendiri bahwa itu ada. Ikuti terus video-video kami selanjutnya. Thanks for watching.